Allah has sent me a vision. He has commanded me to take Constantinople. I have no choice. Sejarah asal-usul Kesultanan Ottoman. Share untuk dakwah. Asal-usul Kesultanan Ottoman dapat ditemukan dalam kombinasi Asabiyah Turki dan semangat Islam Gaza. Asabiyah, istilah yang digunakan oleh Ibn Khaldun untuk menunjukkan kohesi suku, adalah kekuatan yang menyatukan suku-suku melalui ikatan darah, karakteristik yang banyak ditemukan di antara orang-orang gurun dan pengembara stepa. Orang Turki adalah orang-orang yang tinggal di hulu Asia Tengah, di perbatasan antara Xinjiang Mongolia dan Kazakhstan dan memiliki kualitas Asabiyah dalam kelimpahan. Mereka, seperti sepupu Mongol mereka, adalah orang-orang yang menjelajahi padang rumput dengan kuda mereka, mendirikan tenda cukup lama untuk istirahat dan pemulihan. Mereka dikenal karena kesetiaan mereka yang kuat kepada klan dan karena keberanian dan keahlian menunggang kuda mereka. Pada abad ke-8, ketika Islam menyebar ke Amudarya, orang-orang Turki bersentuhan dengan ajaran universalnya dan memeluk agama baru. Banyak yang menemukan layanan di angkatan bersenjata Kekaisaran Abbasiyah. Menggunakan kualitas bawaan kepemimpinan mereka, beberapa naik pangkat, menduduki posisi penting di tentara dan pada pertengahan abad ke-9 menjadi raja di Baghdad pada akhir abad ke-9. Mereka telah menggantikan khilafah di Baghdad dengan kesultanan sebagai kekuatan politik de facto. Kebangkitan Seljuk pada abad menandai titik tinggi dalam kekuasaan Turki. Kemenangan Seljuk atas Bizantium pada Agustus tahun 1072 merupakan titik balik dalam sejarah dunia dan membuka Anatolia untuk penetrasi Turki. Sampai munculnya Hulaguhan dan jatuhnya Baghdad, tekanan Turki pada kepemilikan Bizantium di Anatolia terus berlanjut dan kuat. Ada jeda selama letusan Mongol. Hulagu merebut hulu sungai Tigris dan Efrat yang terletak di Anatolia Timur dan memaksa Turki lebih jauh ke barat. Sebagian besar Anatolia menerima dominasi Mongol dan penguasa Mongol menunjuk satrap mereka sendiri untuk memerintah kerajaan-kerajaan lokal. Tetapi orang-orang Turki bukanlah bangsa yang akan menerima kekuasaan Mongol dalam waktu yang lama. Setelah pertempuran Ain Jalut, kekuatan Mongol menyusut, sementara kekuatan Turki mengumpulkan momentum. Ertugrul B. Putra Sulaiman Shah mengorganisir suku-suku Turki menjadi kekuatan tempur yang efektif, berhasil melawan serangan Mongol dan menahan Bizantium di Teluk. Rehat Khalifah Umar bin Khattab, sejarah kepemimpinan dan pencapaian. Tanpa Islam, orang-orang Turki adalah sekelompok pengembara yang berkeliaran, tidak berbeda dengan pengembara di masa lalu, yang mendorong batas-batas peradaban yang menetap. Dengan Islam, mereka tidak hanya menjadi penakluk tetapi juga pendiri kerajaan global dan peradaban global. Asabiyah suku dan ras yang sempit memberi jalan bagi visi global Islam. Mereka yang mengambil bagian dalam Gaza disebut Gazis. Istilah Gazi membawa konotasi keberanian, kekuatan, kerendahan hati, tidak mementingkan diri sendiri, amal, ketabahan, perjuangan dan ksatria hingga hari ini dalam bahasa yang digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Ada beberapa kelompok Gazi dan seseorang dapat bergerak bebas dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Para Gazi inilah yang memperkuat kekuatan Turki di Asia Barat dan memproyeksikannya ke jantung Eropa. Osman Gazi, putra Ertugrul, muncul dari antara para Gazi ini sebagai bey barisan barat. Iman memberikan kekuatan pendorong bagi orang Turki. Di masa mudanya, Osman terinspirasi dan dibimbing oleh seorang bijak terkenal, Syekh Edebali. Rumah Osman disebut Osmanali dan kekaisaran yang didirikan olehnya disebut sebagai Osmania atau Kesultanan Ottoman. Osman mengorganisir orang-orang Turki menjadi brigade, masing-masing dipimpin oleh seorang bey. Tujuan utama dari brigade ini adalah untuk berbaris melawan wilayah Bizantium ke barat. Pada 1301, ia menguasai petak wilayah yang membentang dari Eskisehir ke Bursa dan maju menuju ibu kota Bizantium lama Iznik. Khawatir,
Kaisar Bizantium mengirim pasukan di bawah Muzalon untuk membebaskan Iznik. Orang-orang Turki memusnahkan kekuatan ini pada pertempuran Yalakova. Kemenangan kritis ini merupakan titik balik bagi Ottoman. Ketenaran Osman menyebar jauh dan luas di dunia Muslim dan menarik semakin banyak sukarelawan untuk Gaza. Turki menindaklanjuti kemenangan ini dengan menduduki wilayah sekitar kota Iznik dan Bursa, mengisolasi keduanya. Orkan putra Utsman merebut Bursa pada 1326. Iznik jatuh pada 1331. Orkan sezaman dengan Mansa Musa dari Kekaisaran Mali dan Muhammad bin Tulak dari India. Ibn Battuta mengunjungi Bursa pada tahun 1333 dan menggambarkannya sebagai kota yang indah dengan masjid, pasar, dan sekolah yang bagus. Ghazi garis bawah semangat orang-orang Turki Utsmaniyah memenangkan kekagumannya dan dia menemani Orhan dalam banyak ekspedisinya melawan Bizantium. Situasi di Anatolia pada saat itu adalah kebalikan dari situasi di Spanyol. Di Mediterania Timur, barisan Ghazi membawa mereka ke gerbang Konstantinopel. Sebaliknya, upaya terakhir oleh Muslim Afrika Utara untuk merebut kembali Spanyol dari orang-orang Kristen dilakukan pada tahun 1333 dan berakhir dengan kegagalan total. Rehat Kekaisaran Ottoman dari awal mula sampai berakhirnya. Orkan melanjutkan perjalanannya ke barat, menduduki Provinsi Karasi pada tahun 1345. Benua Eropa terbentang di depannya. Pada tahun 1346, ia menikahi Theodora, seorang putri Yunani, dalam sebuah tradisi yang sesuai dengan zaman ketika pengadilan Bizantium mencari ikatan pernikahan dengan Turki untuk menahan kemajuan mereka. Perkawinan yang nyaman ini, bagaimanapun, tidak menahan orang-orang Turki. Barisan Barat ditempatkan di bawah Sulaiman, putra tertua Orkan. Pada 1354, Sulaiman merebut benteng Gallipolis. Ankara ditangkap pada tahun yang sama. Ketika Sulaiman meninggal dalam kecelakaan pada tahun 1356, pawai berlalu di bawah kepemimpinan saudaranya Murad yang menyerbu dan merebut Edirne pada tahun 1357. Hal ini membuat Paus Urban kelima khawatir yang menyatakan perang salib pada tahun 1366. Namun, tanggapan terhadap seruan ini adalah bisu dan Turki. Kemajuan berlanjut, Sofia ditaklukkan pada tahun 1385, Niš pada tahun 1386 dan Salonika pada tahun 1387. Para pangeran Balkan dan Kaisar Bizantium melihat kesia-siaan melawan orang-orang Turki dan dengan giat mencari aliansi dengan mereka untuk melawan satu sama lain. Pada tahun 1365 sampai tahun 1366, Raja Bulgaria Sisman meminta bantuan Turki untuk melawan serangan gabungan oleh Hongaria dan tentara Salib Latin. Pada tahun 1373, Kaisar Bizantium John kelima menerima kekuasaan Murad dan mengambil bagian dalam kampanye Balkan sebagai bawahannya. Putranya Andronicus IV tetap di atas tahta di Konstantinopel di bawah perlindungan Turki. Kaisar Bizantium John kelima menerima kekuasaan Murad dan mengambil bagian dalam kampanye Balkan sebagai bawahannya. Putranya Andronicus IV tetap di atas tahta di Konstantinopel di bawah perlindungan Turki. Kaisar Bizantium John kelima menerima kekuasaan Murad dan mengambil bagian dalam kampanye Balkan sebagai bawahannya. Putranya Andronicus IV tetap di atas tahta di Konstantinopel di bawah perlindungan Turki. Di sebelah timur, Utsmaniyah menekankan klaim mereka terhadap kerajaan Turki lainnya. Menyatakan diri mereka sebagai pewaris Seljuk, mereka berjuang dan memenangkan perjuangan mereka melawan Beyaz of Sivas dan Karaman. Pada tahun 1387, Murad berbaris melawan ibu kota lama Seljuk, mengalahkan rumah Karaman dan menyelesaikan penaklukannya atas Anatolia. Sementara itu, front Balkan jauh dari kata tenang. Pada tahun 1386, orang-orang Serbia melakukan pemberontakan terbuka dan dalam pemberontakan mereka didukung oleh raja-raja Bosnia dan Bulgaria. Murad berbaris melawan Bulgaria pada 1387. Bulgaria diduduki dan Sisman, Raja Bulgaria diusir.
Melanjutkan kemajuannya, Murad bertemu tentara Serbia di pertempuran Kosovo pada Juni tahun 1389. Dalam pertempuran sengit, Serbia dikalahkan dan perlawanan terakhir terhadap pemerintahan Turki di Balkan dihancurkan, Yildirim dalam bahasa Turki. Riwayat sejarah masuknya Islam di Indonesia. Pada saat Murad meninggal pada tahun 1389, ia telah meletakkan dasar-dasar sebuah kerajaan yang masih muda di Anatolia dan Eropa Tenggara. Kota Konstantinopel tetap menjadi sebuah pulau di laut ini, hanya karena Kaisar Bizantium telah menerima kekuasaan atas Turki. Sentralisasi politik telah dimulai, yang pada waktunya mencakup seluruh Asia Barat, Afrika Utara, dan Tenggara. Semangat para Ghazi yang memenangkan dan mendirikan kerajaan ini bertahan selama berabad-abad dan menjadikannya kekuatan militer utama di dunia hingga abad 17. Sebagai imperium Islam, ia memperjuangkan prinsip keadilan. Ia membangun struktur politik berdasarkan toleransi, otonomi dan koeksistensi berbagai agama. Ini memberikan stabilitas politik kepada orang-orang di Afrika Utara, Asia Barat dan Eropa Tenggara selama hampir 600 tahun, periode yang lebih lama durasinya daripada kerajaan lain manapun dalam sejarah yang tercatat. Kerajaan Islam terbesar